Halo, selamat pagi pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09, tentunya bersama saya Alfa Rizky dan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Kamis 12 Januari 2023. Pemirsa, berita pertama pada pagi hari ini datang dari Komisi 5 DPR RI yang menyayangkan belum adanya aturan pelaksana atau aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air yang telah diundangkan pada 16 Oktober 2019 lalu. Sesuai dengan bunyi pasal 78 Undang-Undang tentang Sumber Daya Air, seharusnya peraturan pelaksanaan ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak undang-undang tersebut disahkan. Komisi 5 DPR RI menyoroti lambatnya pengesahan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air oleh Kementerian PUPR. Menurut hasil pemaparan Sekjen Kementerian PUPR, rancangan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 ditargetkan akan rampung pada pertengahan tahun 2023. Hal tersebut menjadi perhatian Komisi 5 DPR RI sebab sejak diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2019 belum ada peraturan pelaksana sebagai acuan untuk pelaksanaan undang-undang tersebut. Anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Bacokadi memberikan sorotan terhadap kinerja pembangunan dan pembiayaan Kementerian PUPR dalam pembangunan wilayah sungai di lintas provinsi. Karena selama ini belum ada peraturan turunan sebagai acuan yang jelas dari Kementerian PUPR dalam proses pelaksanaannya. Pembiayaan, legitimasi pembiayaan, terutama pembangunan sungai lintas wilayah, itu yang menjadi problem. Dasar hukum mana yang akan dipegang dan dijadikan dasar Kementerian PU untuk melakukan itu? Akibat keterlambatan ini, boleh saya katakan mungkin kekosongan hukum. Senada dengan hal tersebut, anggota Komisi 5 Sudewo menilai Kementerian PUPR terkesan kurang serius dan cenderung menunda-nunda pelaksanaan pembuatan peraturan turunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. 3 tahun memang, pas 3 tahun, baru dimulai penyusunan ini. Apakah ini karena akan diadakan rapat dengan Komisi 5, akan membahas soal ini, sehingga dipaksakan isu tentang sumber air ini seolah-olah sudah dimulai. Dadi dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR RI menyoroti usulan perubahan sistem pemilu yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Dari sistem proporsional terbuka kembali menjadi sistem proporsional tertutup. Usulan tersebut saat ini tengah diajukan oleh sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi. Pimpinan DPR RI menyampaikan bahwa 8 fraksi partai politik yang ada di DPR sepakat menolak sistem proporsional tertutup untuk pemilihan umum 2024. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan Muhaimin Iskandar dalam sesi konferensi pers usai rapat paripurna pembukaan masa sidang 3 tahun 2022-2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Menurutnya sangat tidak logis merubah sistem pemilu yang tahapannya saat ini sudah mulai berjalan, mengingat sistem ini baru digaungkan 1 tahun jelang pelaksanaan pemilu 2024. Judicial review terhadap sistem pemilu proporsional tertutup saat ini sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad berharap MK mempertimbangkan pandangan 8 fraksi di DPR dalam mengambil keputusan. Dan saya tambahkan karena ini prosesnya sudah menjadi proses judicial review di Mahkamah Konstitusi, tentunya pendapat dari 8 partai politik yang mewakili mayoritas partai politik dan mewakili mayoritas pemilih di Indonesia tentunya harus menjadi pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut, Sufmi Dasko Ahmad menilai sistem proporsional terbuka yang sudah berjalan di pemilu sebelumnya perlu dipertahankan. Sebab aspirasi masyarakat dapat lebih terakomodasi melalui azas keadilan dan keterwakilan. Ya, percaya dengan kekuatan partai dan kekuatan caleg. Nah, sehingga asas keadilan dan kemudian asas keterwakilan juga itu penting. Kalau asas keterwakilan dari berbagai unsur di masyarakat yang bisa mewakili, itu kan juga adalah modal suara. Ada unsur dari keterwakilan petani, nelayan, buruh, guru.
Zikri Asertodenus, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, BKSAP DPR RI berharap sidang ASEAN Parliamentary Assembly atau APA ke-13 yang diselenggarakan di Antalya, Turki mampu memperkuat kerjasama regional antar negara. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dan pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, BKSAP DPR RI menghadiri sidang Parlemen Asia atau ASEAN Parliamentary Assembly atau APA yang ke-13 di Antalya, Turki pada 8 hingga 10 Januari 2023. BKSAP DPR RI menyayangkan masih tingginya tingkat konflik di Asia yang mempengaruhi dinamika global. Oleh karena itu, BKSAP DPR RI pemirsa mengajak seluruh anggota APA untuk memperkuat kerjasama multilateral dengan memanfaatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan regional untuk membangun kawasan yang lebih maju dan stabil. Untuk mewujudkan perdamaian di kawasan Asia, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mengatasi persoalan ekonomi global, BKSAP DPR RI berharap sidang APA ke-13 mampu memperkuat kerjasama regional antar negara. Sidang ASEAN Parliamentary ke-13 yang diselenggarakan di Antalya, Turki, yang mengangkat tema penguatan multilateralisme dalam menghadapi dinamika global direspons serius oleh negara di kawasan Asia, mengingat banyaknya persoalan yang timbul seperti konflik, ketahanan pangan, krisis kemanusiaan, serta perubahan iklim. Menanggapi hal itu, anggota BKSAP DPR RI, Himatul Aliyah, menyatakan kerjasama regional perlu dikedepankan. Himatul menilai, negara Asia dapat menjadi kekuatan ekonomi dunia dan mengatasi persoalan global jika terjadi kesepakatan bersama untuk mengakhiri konflik antar negara. Ya, terkait dengan resolusi kita, draft resolusi yang kita sarankan kepada negara-negara APA terkait multilateralisme ini, bahwa kita harus memperkuat regional kita. Oleh karena itu kita tadi dalam resolusi itu mendorong agar bisa memperkuat regional saja. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menekankan komitmen kerjasama regional antar negara dalam mewujudkan perdamaian dan penyelesaian konflik antar negara di kawasan Asia sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat Asia. Dinamikanya memang cukup
tinggi karena di wilayah Asia ini banyak sekali negara-negara yang masih berkonflik ya, dan satu sama lain tentu akan mengedepankan apa yang menjadi isu-isu atau kepentingan nasional mereka masing-masing. Dari Antalya, Turki, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. DPR RI menilai peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diterbitkan Presiden Joko Widodo inkonsisten dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi. DPR RI menyebut yang harus dilakukan pemerintah adalah memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang inkonstitusional bersyarat sesuai dengan arahan dari Mahkamah Konstitusi. Polemik peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ditandatangani Presiden pada 30 Desember 2022 lalu menimbulkan kegaduhan. Badan Legislasi menilai seharusnya Perpu ini dikomunikasikan terlebih dahulu dengan DPR sebelum diterbitkan. Anggota Badan Legislasi Endang Maria mengatakan penerbitan Perpu Ciptaker mestinya dikoordinasikan dengan DPR sebagai mekanisme pembentukan suatu kebijakan. Endang menilai niat pemerintah sebetulnya baik, hanya saja kurangnya sosialisasi dari pemerintah membuat masyarakat menolak Perpu tersebut. Kurangnya sosialisasi dari semua pihak ya, sehingga kepentingan yang mestinya di situ sudah terakomodir tidak juga cair, sehingga menimbulkan gaduh. Ini yang saya kira menjadikan Perpu ini menjadi gaduh seperti kemarin-kemarin, termasuk undang-undang yang lain kan juga begitu. Tetapi mestinya harus dikembalikan kepada mekanisme pembuatan dari kebijakan itu. Apakah undang-undang, bagaimana kemudian sistemnya, ini semua mestinya harus on the track ya, sesuai dengan mekanisme yang ada sehingga tidak menimbulkan sakwa-sangka dan kegaduhan. Pertentangan keras terhadap Perpu Ciptaker disuarakan oleh buruh secara masif. Berdasarkan hasil putusan MK terhadap judicial review atas Undang-Undang Ciptaker menyebut bahwa Undang-Undang Ciptaker inkonstitusional bersyarat. Masyarakat khususnya kaum buruh sangat menantikan revisi undang-undang ini, bukan sebaliknya dengan menerbitkan Perpu. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI menilai munculnya wacana mengembalikan sistem proporsional tertutup untuk pemilihan legislatif berpotensi menghidupkan oligarki dalam tubuh partai politik dan juga menutup kompetisi antar sesama kader dalam satu partai. Komisi 2 DPR RI khawatir sistem proporsional tertutup menghilangkan kegairahan serta partisipasi politik rakyat yang sudah terjadi melalui sistem pemilu proporsional terbuka. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Samsul Rijal mengatakan rencana pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional tertutup perlu dikaji ulang untuk mencegah praktik nepotisme dalam politik. Terkait adanya wacana tentang sistem proporsional tertutup, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Samsul Rijal khawatir masyarakat tidak lagi tertarik masuk dalam dunia politik karena adanya wacana tersebut. Karena menurutnya dengan sistem proporsional tertutup, segala keputusan ada di partai politik sehingga dikhawatirkan terjadi praktek oligarki dan nepotisme. Untuk itu, dirinya menilai agar sistem proporsional tertutup untuk dikaji dan dipertimbangkan ulang karena dianggap akan menurunkan minat masyarakat untuk bergabung dalam partai politik. Di dalam proporsional tertutup itu diberlakukan penetapan calon anggota DPR RI, calon anggota partai lainnya, itu tergantung pada partai. Sehingga kita hanya mencoblos partai, tidak ada mencoblos orang atau person yang akan mencalonkan diri. Kalau mereka itu mencalonkan partai saja, atau nama partai, nah dipakai nomor urut. Kalau nomor urut yang dipakai, tentu orang yang luar tidak mendapat peluang untuk dapat nomor urut di atas, nomor urut kecil. Nah, kalau nomor urut kecil mereka tidak akan peroleh, mana mungkin mereka mau masuk ke partai, karena semata-mata orang-orang di partai itu saja yang akan duduk di nomor urut itu. Sebelumnya, wacana sistem pemilu proporsional tertutup bergema setelah adanya pernyataan dari Ketua KPU Hasyim Asyari yang menyebut adanya peluang untuk sistem itu dilaksanakan pada pemilu 2024. Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan.
Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada Jumat 30 Desember 2022 yang lalu. Nah, pemirsa, pemerintah mengklaim keadaan dunia saat ini yang sedang tidak baik menjadi dalih diterbitkannya Perpu Ciptaker yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Utang-utang dulu saya, Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Pemirsa, Presiden Joko Widodo pada Jumat 30 Desember 2022 yang lalu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Penerbitan Perpu ini merupakan pengganti Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Ciptaker yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Ini pun kemudian menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Nah, pemirsa, pemerintah berdalih penerbitan Perpu menjadi penting dikarenakan selama waktu perbaikan Undang-Undang Ciptaker tidak boleh ada kekosongan regulasi demi menjaga stabilitas perekonomian. DPR RI menyayangkan tidak adanya komunikasi dari pemerintah kepada DPR terkait dengan penerbitan Perpu Ciptaker yang dinilai menghilangkan fungsi legislasi DPR RI. Nah, pemirsa, DPR RI juga menilai seharusnya pemerintah memperbaiki Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang inkonstitusional bersyarat sesuai dengan arahan Mahkamah Konstitusi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Kedatangan Sufmi Dasko, tim Pancapalek dan anggota DPR RI lain adalah manifestasi perjuangan kita bersama. Pada 30 Desember 2022 lalu, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Ciptaker yang penerbitannya mendapat sorotan dari banyak pihak. Dengan harapan Perpu ini bisa membantu mengatasi ramalan badai krisis ekonomi
yang akan melanda Indonesia pasca peringatan dari Bank Dunia dan IMF tentang kegentingan ekonomi di tahun 2023. Polemik pun timbul karena diterbitkannya di tengah masa revisi yang diberikan oleh MK usai dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Sebagian anggota DPR RI menyayangkan tidak adanya komunikasi dari pemerintah kepada DPR RI sebelum menerbitkan Perpu. Namun sebagian lainnya menilai Perpu ini memang dibutuhkan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk di sektor ketenagakerjaan akibat krisis ekonomi. Harus ada win-win solution antara pemerintah dengan DPR untuk mencari jalan tengah yang terbaik. Kita tidak ingin semua itu akan gaduh hanya karena persoalan lama. Disebabkan karena kurangnya sosialisasi sehingga kepentingan-kepentingan yang mestinya di situ sudah terakomodir tidak juga cair sehingga menimbulkan gaduh. Pemerintah seharusnya mencermati apa saja poin-poin yang harus direvisi dalam Undang-Undang Cipta Kerja dibanding mengeluarkan Perpu. Inkonstitusionalnya ini yang kemudian harus ada upaya serius untuk membuatnya menjadi konstitusional. Dan kemudian pembentuk undang-undang itu juga DPR gitu loh. Apa yang menjadi dasar bagi pemerintah mengeluarkan Perpu Ciptaker? Kalau kemudian ada klausul soal kegentingan yang memaksa, coba dijelaskan ada kegentingan apa sih yang memaksa hari ini? Ini sebenarnya Perpu itu ditujukan untuk siapa? Di sisi lain, Perpu Cipta Kerja dinilai hanya memerlukan penyempurnaan substansi sebagai persiapan menghadapi resesi ekonomi global, khususnya beberapa pasal terkait ketenagakerjaan seperti pasal soal outsourcing, perjanjian kerja paruh waktu, rumus perhitungan upah, serta waktu kerja dan upah minimum. Oleh karena itu, Perpu ini adalah merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendesak dan kita juga tadi Ketua DPR atau pimpinan DPR telah menyampaikan bahwa sudah ada warning daripada World Bank dan IMF 2/3 negara-negara dari belahan dunia ini sudah terancam adanya krisis ekonomi sehingga Indonesia merupakan salah satu negara yang jumlah penduduknya besar dan punya potensi yang sangat luar biasa, maka Perpu ini menjadi sebuah kebutuhan besar dalam rangka untuk menjaga perekonomian nasional. Adanya perluasan sistem outsourcing dianggap dapat memaksimalkan pendapatan. Nantinya, Perpu tersebut akan mengatur regulasi outsourcing sehingga masyarakat diharapkan dapat memaksimalkan peluang tersebut. Karena kemarin belum ada regulasinya, maka itu diatur dalam regulasi. Jadi akhirnya bang, seseorang itu akan mendapatkan peluang sebesar-besarnya untuk mendapatkan income dari berbagai ilmu yang dimiliki dan dari peluang yang ada. Berkaitan dengan pasal ketenagakerjaan, Komisi 9 DPR RI akan mempelajari dan membahas lebih dalam dengan Menteri Ketenagakerjaan untuk memberikan rekomendasi pembentukan peraturan menteri atau permen terkait perbaikan pasal-pasal yang dianggap merugikan pekerja jika nantinya Perpu tersebut disetujui. Nah, sebaiknya nanti ketika RUU ini sudah disampaikan ke DPR, maka kemudian DPR harus melihat ya turunan dari undang-undang ini di peraturan menteri. Nah, ya jadi banyak yang masih belum maksimal untuk bisa melindungi buruh atau masih diprotes oleh buruh, bisa didetail ya kemudian diminimalisasi atau diperbaiki di Permenaker. Kan itu sebenarnya fungsinya. Kalau undang-undang kan memang nggak bisa rigid ya. Nah, tapi nggak boleh juga kemudian Permenakernya nggak melakukan apa-apa terhadap semua yang diprotes oleh buruh itu. Di situ kuncinya sebenarnya kalau menurut saya. Pada sidang paripurna Selasa 10 Januari 2023 lalu, DPR RI menetapkan Perpu Ciptaker menjadi salah satu agenda penting untuk diselesaikan di masa persidangan ini. Jika melihat putusan MK bahwa yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945 adalah pembentukannya, bukan materinya, maka Perpu ini akan menjadi jalan tengah bagi revisi Undang-Undang Cipta Kerja yang masa revisinya akan habis pada November tahun ini. Maka sesuai dengan ketentuan, Perpu tersebut harus mendapat persetujuan DPR RI dalam masa persidangan berikutnya. Namun, jika akhirnya ditolak, artinya peraturan pengganti undang-undang tersebut harus segera dicabut. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa Kabupaten Demak merupakan salah satu kota para wali yang berada di Jawa Tengah. Nah, di sana terdapat masjid tua yang menjadi saksi penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Nah pemirsa, tentunya pemirsa penasaran kan masjid apakah yang dimaksud Elisa? Pemirsa, informasinya usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Masjid Agung Demak merupakan pusaka tanah Jawa yang dibangun oleh Wali Songo sebagai pusat kerajaan Islam pertama di Jawa Tengah dan 4 para ulama menyebarkan ajaran Islam. Nah, Masjid Demak merupakan masjid bersejarah yang mengiringi perkembangan Islam di tanah Jawa seiring dengan berdirinya Kerajaan Demak pada akhir abad ke-15 setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit. Nah pemirsa, berikut liputan lengkapnya dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Assalamualaikum pemirsa TVR Parlemen. Kali ini pemirsa kami ajak berwisata religi ke salah satu peninggalan penting dalam persebaran agama Islam di tanah Jawa yang terletak di Kota Parawali, Kota Demak. Demak merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Kota yang menjadi cikal bakal Islam di Jawa ini meninggalkan sejarah dan ingatan religius yang layak dikenang bagi generasi masa kini. Salah satunya yang paling terkenal adalah Masjid Agung Demak. Masjid ini masuk dalam salah satu jajaran masjid tertua di Indonesia. Lokasi Masjid Agung Demak terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masjid ini tak sulit untuk ditemukan. Lokasinya berada tepat di alun-alun dan pusat keramaian Kota Demak. Masjid yang merupakan masjid kuno ini dibangun oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak yang dibantu oleh para Wali Songo pada abad ke-15 Masehi. Bukti pembangunannya tercatat dalam pintu masjid yang dibuat oleh Ki Ageng Selo, yang ditulis dalam prasasti Candra Sengkala yang berbunyi Nogomulat Sari Rawani, yang bermakna tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi. Menurut cerita, Masjid Agung Demak dahulunya adalah tempat berkumpulnya Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Karena itulah, kini Demak mendapat sebutan sebagai Kota Wali. Wali merupakan sebutan bagi orang suci dalam agama Islam dan dalam tradisi Jawa dikenal dengan sebutan Wali Songo atau 9 Wali.
Wali Songo merupakan penyebar agama Islam di Jawa yang mampu mengajarkan agama Islam dengan menggunakan cara-cara yang damai, bahkan secara kebudayaan. Berkat cara Wali Songo menyebarkan agama Islam inilah, kini mayoritas penduduk Jawa menganut agama Islam. Kita lihat yuk dari sisi arsitektur Masjid Agung Demak ini. Meskipun dibangun sekitar 5 abad yang lalu, desain dan arsitektur Masjid Agung Demak terlihat sangat indah dan menawan. Desain Masjid Agung Demak syarat dengan simbol arsitektur tradisional Indonesia yang khas dan penuh makna. Atap masjid berbentuk limas yang bersusun 3 merupakan gambaran akidah Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan. 4 tiang utama di dalam masjid yang disebut Soko Tatal atau Soko Guru yang dibuat langsung oleh para Wali Songo. Sementara pintu Masjid Agung Demak yang dikenal dengan nama Pintu Bledek dianggap mampu menahan petir. Bagian teras masjid juga ditopang oleh 8 buah tiang yang disebut dengan Saka Majapahit. Alhamdulillah pemirsa TVR Parlemen, kali ini pemirsa sudah paham kan akan nilai historis dari Masjid Demak? Masjid Agung Demak merupakan peninggalan penting bagi perkembangan Islam di Jawa, bahkan di Indonesia. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023. Pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, ada Badan Legislasi yang mengadakan rapat pleno penyusunan rancangan undang-undang tentang kesehatan. Dan agenda berikutnya pada pukul yang sama, pemirsa, pada pukul 13, Komisi 7 mengadakan rapat dengar pendapat dengan Dirjen Ilmate, Dirjen KPAI, Kemenperin, dan Dirut PT GNI. Sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya tentunya dapat Anda saksikan secara langsung pemirsa di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan juga tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba dan rekan saya Selvat Rizky, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.